Selamat pagi, semangat pagi. Senang bisa menyapa saudara sekalian dengan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 4 ayat 4 dan Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Ayat 39 sampai 42, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Saudaraku, beberapa hari lalu saya jalan pagi, hendak mengitari area Malioboro saja. Tapi saat berjalan sambil menikmati suasana pagi di kota Jogja, saya dan rekan jalan pagi saya seringkali menemukan jalan yang baru, yang tampaknya belum pernah kami lalui sebelumnya. Pada akhirnya, rencana awal ingin mengitari jalanan Malioboro saja, kami malahan sampai di kota baru dan menemukan tempat sarapan yang asik di daerah sana. Namun, kami tak sadar bahwa perjalanan pagi itu terlalu jauh. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang menaiki Trans Jogja. Setelah sekian lama, kami akhirnya merasakan kembali suasana bus dan ternyata itu sangat menyenangkan. Akhirnya perjalanan pagi itu menjadi sangat panjang dan banyak hal tak terduga terjadi. Dari kisah singkat di pagi hari itu, saya menyadari bahwa dalam perjalanan yang kita tempuh, seringkali kita menemukan hal-hal yang tak terduga yang harus kita lalui, seperti perjalanan Yesus dan para murid, yang ketika mereka hendak ke Galilea, mereka harus melewati Samaria, sebuah kota yang seringkali dihindari oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Biasanya orang-orang Yahudi jika ingin pergi ke Galilea memilih jalan yang lebih jauh supaya tidak melewati area orang-orang Samaria. Tapi kali ini berbeda. Para murid diajak Yesus melewati tempat yang asing bagi para murid. Apakah maksud Yesus supaya perjalanannya lebih cepat? Tapi tampaknya bukan supaya lebih cepat, karena pada akhirnya Yesus dan para murid menetap selama 2 hari di tempat itu. Jangan-jangan ketika para murid mengira Samaria adalah tempat untuk numpang lewat, ternyata menjadi salah satu tempat yang ingin dituju Yesus. Kisah yang terjadi di Samaria ini menjadi satu kisah yang mengingatkan kita bahwa sama seperti para murid, dalam hidup kita akan menemukan hal-hal yang tak terduga, yang mungkin tidak nyaman bagi kita, di luar rencana kita. Tapi jika kita lihat lebih dalam lagi, hal-hal yang tak terduga itu mungkin ada sisi menariknya. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari situ. Ketika kita bertemu dengan mereka yang berbeda mungkin, berbeda aliran, berbeda karakter, berbeda pandangan, berbeda latar belakang, berbeda budaya, apakah kita sungguh-sungguh sanggup setidaknya menyapa mereka? Apakah kita sanggup berbincang tanpa memberi label dan stigma buruk kepada mereka yang berbeda? Di hari ini, kita sungguh-sungguh diajak untuk berani merendahkan hati kita untuk memahami perbedaan yang ada, seperti yang dilakukan Yesus dan orang-orang Samaria. Mereka yang awalnya asing, akhirnya menjadi saudara dalam perjalanan hidup ini. Karena itu saudaraku, selamat menjalani hari ini. Jangan lupa istirahat sejenak dan menikmati perjalanan yang sudah, sedang, dan akan dilalui lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.